Halo Sobat Kedai Pena, kembali lagi bersama saya Ari Purwanto, pemimpin redaksi Kedai Pena dalam program podcast Kedai Pena, Kaca Sejarah. Sebuah program yang melihat kejadian masa kini dengan kacamata masa lampau. Program ini disiar luaskan di akun YouTube Kedai Pena. Kali ini kita membahas soal larangan mudik bagaimana di masa lampau. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu pemerintah meminta masyarakat untuk tidak mudik, sebab untuk mencegah penyebaran COVID-19. Di sisi lain, mudik sebenarnya dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi di tengah masa krisis yang menyebabkan kemiskinan, pengangguran, dan seterusnya. Untuk membahasnya, sudah bersama kami pemerhati sejarah sekaligus wartawan senior Arief Gunawan, atau yang kerap disapa AG. Apa kabar Bung AG? Masih tetap semangat Bung di tengah pandemi COVID-19? Kabarnya baik, Bung Ari. Harus tetap semangat, Bung Ari, supaya kita bisa bertahan dalam situasi COVID yang kita nggak tahu nih kapan selesainya nih. Iya, Ari. betul. Bahkan grafiknya makin lama makin naik ya. Di beberapa negara tetangga seperti India malah jadi tsunami COVID ya, Bung ya. Iya. Ya, mudah-mudahan Indonesia bisa belajar dari India untuk tidak terjerembab dalam tsunami COVID tersebut ya, Bung ya. Iya. Kita mengambil tema nih, Bung, nih yang cukup relevan, larangan mudik bagaimana di masa lampau, Bung ya. Ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya saya ingin sampaikan pada Bung AG ya, Bung ya. Untuk pertama, saya mau nanya nih, Bung nih, kenapa mudik itu sangat sulit dicegah di tengah kesulitan ekonomi dan pandemi COVID-19 seperti yang sekarang ini terjadi, Bung? Iya, Bung Ari, kita sama-sama mengakui bahwa ini memang situasi yang dilematis. Jadi, seperti Bung katakan tadi, COVID memang angkanya masih naik, terjadi tren kenaikan di India, di Malaysia, dan di beberapa negara. Saya ikuti juga isu-isu COVID ini termasuk dari media Anda, dari Kedai Pena ya. Misalnya munculnya varian baru virus COVID ini dari India, dari Afrika, dan dari Inggris. Nah, dalam konteks ini seperti Bung katakan tadi, Indonesia memang harus sangat-sangat super antisipatif ya. Jadi nggak boleh salah lagi lah. Nggak boleh bercanda seperti awal-awal ya. Awal-awal ya. Itu kan mungkin Bung Ari inget lah, banyak pejabat kita yang ngomongnya macam-macam. Malah bercandaan ya. Ya. Nggak bisa masuk karena apa namanya? Ya, betul. Terus bisa pakai kalung minyak kayu putih, terus bisa dengan minum temulawak atau ramuan-ramuan tertentu gitu kan. Bahkan ada yang bilang katanya COVID nggak bisa masuk karena perizinannya susah gitu ya. Iya. Itu nggak boleh terjadi lagi. Tapi di satu sisi itu semua menunjukkan bahwa itu selain bersifat spekulatif juga memperlihatkan kepada kita bahwa kita itu tidak terbiasa ya dalam kultur yang basisnya ilmiah, tidak terbiasa merespon sesuatu hal-hal yang sifatnya sebetulnya ini kan persoalan medis tapi tidak direspon secara saintifik. Jadi sudah harus ditinggalkan cara main-main seperti itu. Nah, kalau kembali ke pertanyaan Bung Ari tadi, kenapa mudik susah dicegah, padahal ekonomi susah, COVID naik ya. Jadi kita coba pahami dulu psikologi sosial masyarakat kita ya. Jadi kalau kita ingat tahun kemarin kan pemerintah nggak konsisten lah ya. Pelarangan mudik. Kemudian kita juga melihat mudik itu kan bagian dari aktivitas spiritual juga masyarakat ya. Ketemu orang tua, famili, handai tolan di kampung, berziarah ke makam leluhur. Mungkin ada aspek manusiawinya, ada kangen karena tahun lalu nggak bisa mudik, karena ekonomi sulit. Nah, sekarang juga tambah sulit sebetulnya kan. Nah, ini secara sosiologis, secara psikologis, saya sih menangkap ada semacam perasaan frustasi sosial ya, saya kira ya. Nah, itu yang saya tangkap. Jadi kalau kita melihat esensi dari mudik itu sendiri kan, dia adalah ekspresi kegembiraan ya, ekspresi bersyukur. Orang
orang mudik itu punya uang cukup atau punya uang pas-pasan, ya yang penting mudik gitu. Kita lihatlah ada yang pakai kendaraan roda 2, bawa anak 1, bahkan mungkin sampai 2 orang, ada yang naik bajai, ada yang naik truk ditutup terpal, ada yang naik truk pengangkut ternak. Jadi kalau kita pandang ini dari aspek manusiawinya, mudik itu sih sebetulnya hasrat mulia rakyat kecil yang ingin mengekspresikan kegembiraan, ya sebetulnya itu. Karena kultur kita ini kan memang kultur kekeluargaannya kuat. Ya, Bung Ari tentu pasti ingatlah ada ungkapan mangan orang mangan kumpul. Ya, betul. Mangan orang mangan makan tidak makan asal kumpul ya, Bung ya. Ya, ini kan sebetulnya ungkapan yang berlaku umum buat semua suku bangsa yang ada di negeri kita ini ya. Karena naluri kolektif bangsa kita itu kan kekeluargaan, gitu kan. Nah, kemudian ada faktor ekonomi. Teman-teman yang mudik yang berasal dari Jakarta ini kan umumnya pekerja sektor informal ya, yang memang merasakan sulit lah sekarang ini secara ekonomi ya, kena PHK, menghadapi persoalan-persoalan yang lain ya. Kemudian tentu secara manusiawi juga mereka menganggap ya ini mudik sebagai solusi lah, sebagai solusi, dan mungkin ada sebagian mereka yang nanti nggak akan pulang lagi ke Jakarta karena udah hopeless di Jakarta kan, misalnya kan gitu. Ya akhirnya pilihannya lebih baik tinggal di daerah aja, tinggal di kampung. Karena kan ada keluarga yang bisa ya ikut nanggung ngasih makan lah, ya kan gitu. Jadi berarti kata kuncinya sebenarnya frustasi ya Bung ya, frustasi sosial ya Bung ya. Apalagi ditambah dengan kondisi bahwa ada ketidakadilan ketika masyarakat dilarang untuk mudik, tapi pemerintah malah membuka pintu selebar-lebarnya kepada tenaga kerja asing asal Cina ya Bung ya, dengan alasan mengurus proyek strategis nasional ya Bung ya. Iya betul. Ini kemudian direspon oleh masyarakat dalam tanda kutip seperti melakukan pembangkangan sosial ya Bung ya. Saya catat di beberapa titik perbatasan seperti Bekasi dan Karawang, masyarakat yang dilarang untuk mudik, mereka tidak mengindahkan, malah mereka berkumpul dan menyebabkan kemacetan, hingga akhirnya kemudian dibebaskan untuk mudik. Nah, frustasi ini berubah ke pembangkangan dalam tanda kutip pembangkangan sosial. Apakah memang ini kegagalan pemerintah dalam kemudian mengelola krisis, atau seperti apa sih, Bung? Ya, saya kira kan itu imbas dari ketidakjelasan kebijakan ya, seperti dari awal saya singgung gitu ya. Jadi ada paradoks-paradoks yang kemudian bukan malah dalam situasi sulit ini rakyat nggak punya pintu keluar, yang pilihan-pilihan yang bisa menenangkan mereka. Ekonomi susah, di luar banyak COVID. Dalam kebingungan seperti itu ya mungkin ya dalam istilah Bung Ari tadi, dalam tanda petik ada semacam pembangkangan ya. Jadi memang mungkin pendekatannya memang harus pendekatan manusiawi ya barangkali, Bung. Dalam konteks ini ya pemahamannya itu ya harus pemahaman sosiologis, harus pemahaman psikologi massa ya saya kira ya. Dan tapi sekarang sih kayaknya udah terlambat, Bung Ari. Mestinya sejak awal ya. Bahkan di 2021 sempat terjadi beberapa kali perubahan. Awalnya diperbolehkan karena vaksinasi sudah mulai berjalan, tapi kemudian anulir lagi, kembali lagi dianulir, sehingga kemudian mudik itu dilarang. Nah, ini juga bagian mungkin saya mengutip omongan Bung Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian kita, bahwa sebenarnya pemerintah harusnya out of the box ya. Karena bagaimanapun juga pemerintah harus memberikan sebuah stimulus yang kreatif, yang di luar kebiasaan, tapi kemudian bisa berjalan beriringan antara penanggulangan COVID dengan pertumbuhan ekonomi ya, Bung ya. Iya. Meskipun ya kita tunggulah bagaimana kemudian pemerintahan sekarang itu bisa merespon permintaan dari banyak tokoh itu ya, Bung ya.
Ya, saya kira harapannya memang harus seperti itu, Bung Ari. Ya, jangan kemudian malah tidak didengar kritik membangun seperti itu ya, Bung ya. Ya, jadi kalau kita lihat dari situasi yang gambarannya ada semacam frustasi sosial itu tadi. Di satu sisi paradoks itu belum berhenti juga sampai hari ini ya. Kita juga lihat ada dana bansos yang dikorupsi ya kan. Kemudian ada dana buat para pengidap disabilitas yang dicuri juga gitu. Jadi memang akumulasi lah, Bung Ari ya. Betul. Akumulatif sekali ya, Bung ya. Kekecewaan masyarakat sehingga kemudian terjadinya ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara negara mungkin ya, Bung ya. Lebih tepat dikatakan demikian ya, Bung ya. Iya, kira kurang lebih seperti itu ya. Bung, kita kembali ke tema kita nih, Bung nih. Kaca sejarah ya, untuk melihat bagaimana keadaan terkini dengan kacamata masa lampau. Dari aspek sejarah nih, Bung ya, mudik itu sebenarnya tradisi atau seperti apa sih, Bung? Nah, saya mau ngomong ke aspek etimologi dulu. Jadi sebelum masuk ke aspek historisnya. Jadi etimologi itu adalah cabang ilmu kebahasaan, ilmu linguistik yang mempelajari asal-usul kata. Jadi mudik itu sendiri berasal dari kata udik. Ya, kampung ya. Udik. Jadi udik itu sih sebetulnya sama artinya dengan pedalaman. Pedalaman. Kemudian ada istilah hilir. Ya. Hilir itu pengertiannya kalau secara arah dia hilir itu utara. Tapi secara pengertian geografis, hilir itu adalah sebuah lokasi yang berupa muara sungai yang mendekati laut. Jadi makanya ada istilah hilir mudik gitu. Ya kan, hilir dari hilir ke udik gitu kan. Ke udik itu ke pedalaman, dari pinggiran, dari pantai itu ya, yang sungai muara sungai terus ke pedalaman gitu. Nah, ini realitas seperti ini terjadi pada masa Jakarta masih bernama Batavia sekitar abad 16. Pada masa itu orang-orang Belanda itu tinggal di dalam kastil ya, semacam kastil yang eksklusif, semacam benteng dengan teritorial khusus. Nah, secara geografis mereka ada di posisi hilir. Ya. Nah, di luar hilir ini, di luar kastil ini, itu ada wilayah yang disebut dalam bahasa Belanda itu Omelanden. Omelanden. O-M-M-E Landen. Jadi inilah yang kalau kita pahami ini adalah wilayah udik. Ya. Jadi ya Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, pinggiran-pinggiran Batavia pada masa itu disebut Omelanden. Omelanden itu. Nah, Omelanden ini adalah umumnya berupa perkebunan. Perkebunan partikelir milik orang-orang Belanda, milik orang-orang Tionghoa. Jadi mereka inilah yang memasok kebutuhan pangan buat tuan-tuan Belanda yang tinggal di kastil Batavia tadi, yang tinggal di dalam benteng itu. Mereka dari pedalaman mensuplai kebutuhan pangan, sayuran, segala macam ya, beras segala macam. Nah, makanya di wilayah-wilayah Jakarta sampai hari ini ada nama-nama daerah yang menunjukkan bahwa dahulu kalanya itu memang merupakan wilayah perkebunan. Misalnya ada yang namanya kebun kacang. Ya. Kebun pala. Ya. Ada kebun jeruk. Ya. Di Tanjung Priok ada kebun bawang. Kebun serai, kebun sirih ya. Kebun sirih. Iya. Terus lebih ke sini lagi
ada lagi yang namanya Pondok Kopi, ya. Pondok Aren, ya kan. Terus ada lagi nama-nama yang Sukabumi Udik, Meruya Ilir, kayak gitu-gitulah. Ya. Nah, itu pekerja yang ada di perkebunan itu berasal dari Udik. Ya, jadi memang pribumi setempat yang bekerja di situ. Ini masih masuk cerita ini masih dalam fase abad ke-16 ketika orang-orang Belanda itu masih tinggal di dalam kastil itu. Nanti kastilnya itu ada di Kota Tua ya, Bung ya? Ya sekitar itu, Bung. Jadi memang nah ini menarik kalau kita bicara Kota Tua, yaitu situ sejarah yang sebetulnya selain penelitiannya belum tuntas kalau menurut saya ya. Dan kemarin itu waktu direvitalisasi, direnovasi awal-awal ya, zaman gubernur sebelum yang sekarang, itu banyak kecerobohan ya yang terjadi ya ketika dilakukan penggalian, kemudian ternyata ada struktur bangunan, fondasi bangunan di bawah yang secara arkeologis sebetulnya harus direkonstruksi. Ada temuan-temuan berupa koin, mata uang, berupa senjata, macam-macam. Jadi kawasan Kota Tua itulah yang merupakan bagian dari Kastil Batavia itu. Kastil Batavia itu juga sepanjang yang saya baca titik lokasinya itu masih ada spekulasi ya di sebelah mana persisnya itu ya. Nah, jadi dari posisi yang saya gambarkan di luar kastil itu ada yang namanya wilayah Omelanden itu tadi, wilayah Udik itu ya. Nah, yang berperan sebagai pribuminya ini, pribumi yang bekerja di perkebunan milik orang-orang Belanda, perkebunan milik orang-orang Tionghoa, mereka mensuplai, menjual hasil dari tanaman itu. Nah, lapis kedua dari Omelanden ini adalah daerah-daerah yang bukan perkebunan pangan, tetapi perkebunan berupa pohon-pohon untuk pemenuhan kebutuhan kayu misalnya, atau pemenuhan buah-buahan misalnya. Nah, makanya lapis keduanya adalah daerah-daerah yang disebut Kudurenan, Kemanggisan, Bintaro, Kemang. Ya. Itu Bintaro itu ada buahnya, ada kayunya, kan. Kemang juga seperti itulah. Nah, kemudian ada Wangkal. Dulu ada wilayah itu namanya Wangkal yang sekarang orang sebut Bangka, yang menjadi nama Jalan Bangka. Jalan Bangka itu kata aslinya adalah Wangkal. Jadi pernah ada pohon wangkal itu yang terkenal dengan kayunya. Tetapi lapas Melayu kita itu menyebut wangkal itu dalam perkembangan kemudian penyebutannya jadi Bangka lah gitu, kira-kira. Nah, hal ini bisa dijelaskan Bung Ari karena ilmu sejarah itu punya ilmu bantu yang dari cabang ilmu linguistik itu namanya ilmu toponimi. Jadi ilmu toponimi ini menelaah atau membahas mengenai asal-usul nama sebuah tempat. Ya, ini dia berfungsi sebagai ilmu bantu sejarah. Nah, riset seperti ini sih kalau di negara-negara maju seperti di Eropa, riset-riset yang bersifat toponimi ini sudah berlangsung lama ya. Kayak ya di sana kan memang penelitinya juga lengkap, kemudian biaya untuk itu juga ada ya, dan dengan fasilitas yang memadai itu mereka bisa menemukan bukti-bukti arkeologis. Kenapa sebuah tempat ini dinamakan namanya A, kenapa dinamakan B, jadi ada alat bantu sejarah itu tadi yang saya sebut ilmu toponomi itu. Bung, ya silakan Bung. Nah, saya mau singgung sedikit. Dalam konteks ini tadi, jadi memang kalau kita saya paparkan tadi gambaran geografis ya. Jadi
bagaimana pekerja-pekerja pribumi yang berada di pedalaman itu kemudian ke hilir memasok itu, kemudian ada istilah hilir mudik itu, ya. Memang satu fenomena yang kemudian punya dimensi ketenaga kerjaan, punya dimensi bagaimana sih sebuah daerah itu tumbuh. Jadi kalau di negara-negara yang sudah maju itu tugasnya sejarawan lokal biasanya, Bung Ari. Jadi kalau di Amerika misalnya ada sejarawan yang dia neliti aja tentang Texas. Apa sih Texas dulu, bagaimana bisa tumbuh menjadi kota besar, siapa orang-orang pentingnya, siapa jagoan tembaknya dulu di situ. Terus ada sejarawan lokal lagi yang bicara khusus tentang California misalnya. Nah, kita perlu sejarawan-sejarawan lokal yang seperti itu, Bung Ari, saya kira. Bung, ini kembali ke tema kita soal mudik ya, Bung ya. Berarti dari kemudian omelande itu, ya kan, mempekerjakan pribumi yang kemudian tidak hanya berasal dari daerah itu ya, Bung ya, atau sekitar perkebunan ya, tapi juga banyak juga pekerja dari luar ya. Iya, banyak. Nah, sehingga pada saat hari raya mereka kemudian memulai tradisi mudik. Mungkin seperti itu gambarannya, Bung ya? Ya tentu waktu itu dengan segala keterbatasan ya, karena infrastrukturnya kan tidak seperti sekarang ya. Iya. Kemudian juga mungkin hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang bisa pulang mudik, mengunjungi kampung halaman dari pekerja-pekerja itu. Nah, gitu ya. Berarti saya garis bawahi sejak abad ke-16 mereka sudah menginisiasi tradisi mudik ya, Bung ya. Dan kemudian berkembang seiring perjalanan waktu sampai saat ini ya. Iya, dalam skala kecil seperti itu. Dalam skala kecil seperti itu. Tapi Bung Ari, kalau mau ditarik lagi ke kurun waktu yang lebih lampau, itu sebetulnya sejak abad 13, yaitu pada zaman Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Mataram Sultan Agung, itu ada yang namanya tradisi mudik. Itu bisa dilihat dari apa? Peninggalan kah? Atau penelitian atau fakta sejarah lain, Bung? Ya, kalau kita meneliti kajian mengenai mudik ini di era abad ke-13 itu tentu manuskrip literaturnya masih bisa kita dapatkan ya. Oh iya. Dalam kitab ya mungkin ya, Bung ya, ada disinggung soal pulang kampung, atau dalam relief juga ada kali, Bung ya, seperti itu ya. Ya kan ada narasi yang menjelaskan gini, Bung Ari. Kekuasaan kerajaan Majapahit itu kan sangat luas. Dia sampai ke Sri Lanka, sampai ke Semenanjung Malaya, sampai ke Vietnam, ke Champa ya. Sedemikian luasnya sehingga Raja Majapahit ini dia membutuhkan aparatur khusus yang ditempatkan di wilayah-wilayah itu. Nah, pada saat-saat tertentu itulah mereka kembali ke tanah Jawa kan. Itulah terjadi proses mudik yang istilahnya waktu itu saya belum menemukan istilah yang konteks pada zaman itu, tapi kira-kira aktivitas itu serupa dengan mudik. Nah, pada zaman Mataram Sultan Agung pun dengan kekuasaan yang sangat luas itu, Sultan Agung ini kan menempatkan pejabat-pejabat tingginya di berbagai daerah kekuasaannya itu. Nah, pada hari raya Idul Fitri, pada menjelang puasa atau menjelang Ramadan, mereka juga melakukan tradisi itu. Berarti pulang ke udiknya itu juga terjadi sejak zaman Mataram Islam ya, Bung ya? Ya, Mataram Islam. Bung, silakan, Bung. Kalau Mataram Sultan Agung kan sekitar abad 16. Oh iya, berarti hampir bersamaan dengan yang tadi Bung ceritakan di wilayah Jakarta ya, Bung ya? Iya. Bung, ini kalau dibanding dengan daerah lain di Nusantara, Bung, kenapa aktivitas mudik paling pesat itu terjadi di Jawa? Apa karena jumlah penduduknya yang memang lebih dibanding daerah lain di Indonesia, atau ada latar belakang sejarah lain, Bung, yang bisa diceritakan? Ya, pertama kan secara umum ya, Pulau Jawa itu khususnya Jakarta itu kan
ibaratnya kembang gula ya. Jadi mulai akhir tahun 50-an itu aktivitas mudik itu sudah terjadi ya. Mereka datang dari wilayah-wilayah di luar Jakarta ya. Ada yang dari Jawa Tengah dalam skala yang kecil. Dan mereka bekerja sebagai buruh kasar. Seperti kuli pelabuhan, tukang beca, penggali tanah jalanan, dan pekerjaan-pekerjaan kasar lainnya. Itu sudah terjadi. Mereka datang ke Jakarta karena Jakarta itu kan kembang gula kan. Ya, betul. Pusat perputaran uang segala itu. Nah, menjelang tahun 1967 akhirnya kan Soekarno menandatangani Undang-Undang Penanaman Modal Asing itu. Jadi Soeharto atau Soekarno? Soekarno ya? Soekarno. Bulan Januari tahun 67, Soekarno yang sudah patah kekuasaannya itu dalam keadaan tidak berdaya, sudah rapuh, dan MPRS itu kan sudah mencabut mandat dia kan, semua jabatan-jabatan dia sudah ditanggalkan, dia menandatangani undang-undang PMA itu, yang kemudian undang-undang ini eksistensinya dan pengesahannya itu diteruskan oleh yang dalam istilah umum disebut triumvirat, yaitu oleh Adam Malik, oleh Adam Malik waktu itu, Sultan Hamengkubuwono IX dan Presiden Soeharto sebagai pejabat presiden. Nah, sejak Undang-Undang Penanaman Modal Asing inilah, meskipun memang fokusnya banyak ke Freeport, tetapi itu juga berimbas ke Jakarta, karena mulai tumbuh industri-industri asing ya, pabrik-pabrik di Jakarta itu ya, terutama yang dominan itu dari Jepang. Nah, semakin masif lah itu masyarakat pemudik yang datang dari luar Jakarta, datang dari Jawa bagian tengah, Jawa bagian timur. Di situ terjadi puncak dari puncak awal urbanisasi ya. Iya, yang dari aspek demografinya urbanisasi, dari aspek budayanya dia mudik, dari aspek kebutuhan ekonominya ya mereka adalah para pencari kerja. Gitu Bung Ari. Jadi memang bicara soal mudik ini tidak bisa parsial ya Bung ya, harus dilihat secara aspek sejarah juga ya Bung ya. Bagaimana kemudian pemerintah sebenarnya bisa kemudian memberikan solusi ya, baik di masa krisis seperti sekarang atau misalkan masa normal yang akan datang ya Bung ya. Karena saya juga orang tua juga orang yang urban juga. Tapi kemudian ketika kedua orang tua meninggal, itu seperti putus hubungan. Gitu loh. Dalam beberapa kasus orang mengartikan mudik sebagai panggilan jiwa karena ari-arinya ditanam di daerah awal. Sehingga bagaimanapun juga ada panggilan jiwa, panggilan setengah jiwa yang seperti memanggil-manggil ketika hari raya umat Islam atau agama yang lain gitu kan. Misalnya Natal dan yang lain-lain. Nah, harusnya juga pemerintah bisa melihat kacamata historis ini, ya kan, sebagai sebenarnya saya juga nggak mudik gitu loh, karena orang tua udah nggak ada, mau ngapain juga mudik gitu ya. Nah, sebenarnya pemerintah juga harus melihat ini sebagai salah satu solusi juga ya Bung ya. Bagaimana kemudian tidak terulang permasalahan mudik. Sebenarnya kan permasalahan mudik ketika tidak krisis saja banyak ya Bung ya. Kemacetan. Lalu kemudian bagaimana kita tahun 2016 mencatat ketika banyak pemudik meninggal ketika terjadi kemacetan yang luar biasa gitu Bung ya. Brexit itu. Brexit itu. Nah, ini gimana menurut Bung Age? Ya, jadi memang dalam konteks ini ya, sebuah pemerintahan perlulah orang-orang yang expert ya, para penasehat ya. Dulu zamannya Soeharto misalnya ada penasehat sosiologisnya, kayak Selo Sumarjan. Ya, betul. Ada Kuncoro Ningrat, ahli antropologi. Ya, kan? Betul. Banyak lah. Jadi semakin banyak mendengarkan perspektif sosiologis, perspektif kesejarahan, perspektif antropologis,
ya akhirnya kan terbentuk satu sikap yang bijak dalam memahami satu problematika gitu. Jadi ada dimensi apa? Dimensi ilmiahnya itu tadi yang dari awal saya bilang itu. Bung, terakhir nih, saya penasaran nih Bu ya, idealnya mudik itu seperti apa di tengah semakin masifnya jumlah penduduk di Indonesia seperti saat ini, Bung? Ya pertama sih kuncinya harus ada pemerataan ekonomi ya. Tapi saya mau kasih gambaran yang skalanya mungkin kecil tapi imbasnya besar. Nah, bagaimana menumbuhkan apa yang disebut dengan ekonomi kreatif di masing-masing daerah itu. Sekarang ini kan tidak terjadi, Bung Ari. Jadi kita ingat dulu ya sampai tahun 80 lah. Itu setiap daerah itu punya ciri, punya karakter, punya produk, punya unggulan. Entah makanan, entah kerajinan tangan, entah fashion, macam-macam lah. Entah seni tari, entah yang bisa dijual, yang bisa mendatangkan hasil secara ekonomi. Nah, aspek ekonomi kreatif ini harus dipikirkan karena banyak negara-negara maju ya, katakanlah Korea Selatan, mereka kan esensinya tumbuh dari ekonomi kreatif. Bagaimana kita bisa menikmati makanan Korea sekarang? Karena mereka bisa packaging dengan baik, karena mereka menekuni itu, karena ada dukungan dari pemerintah. Nah, idealnya Indonesia itu memiliki kekayaan yang sangat besar sekali, keanekaragaman ya, kuliner, macam-macam ya, tata busana, seni pertunjukan yang bisa dijual. Nah, Bali itu sampai akhir abad ke-19 dia itu satu wilayah yang tidak produktif. Tapi ketika ada bangsa-bangsa Eropa datang, terus kemudian berdiskusi dengan penguasa setempat, bagaimana bisa menumbuhkan, apa kata kuncinya untuk menumbuhkan perekonomian Bali? Kata kuncinya ekonomi kreatif ini. Jadi kalau kita lihat Bali itu kan tumbuh pariwisatanya, ya kan, alamnya, pantainya, karena itu kan bagian dari ekonomi kreatif. Mengelola keindahan sumber daya alamnya, mengelola seni pertunjukannya, mengelola kulinernya. Jadi idealnya kalau aspek ekonomi kreatif ini ditumbuhkan di semua daerah yang ada di Nusantara ini, saya kira itu bisa mengurangi ya beban. Jadi beban bertumpu berharap kepada Jakarta ya sebagai pusat untuk mencari uang ya. Nah ini Bung Ari, nah saya jadi ingat cerita tahun 1932 itu Charlie Chaplin itu berkunjung ke Bali. Ya. Dan sama artis dia itu kepada seniman-seniman yang berkumpul di sana, yang kemudian diterjemahkan, dia kasih arahan, intinya ya, you punya daerah ya bisa tumbuh dengan ekonomi kreatif. Nah itu yang terjadi di Bali misalnya, di Jogja juga terjadi ya. Artinya ketika ekonomi tumbuh di daerah tertentu, maka masyarakat setempat tidak perlu pusing lagi mencari kerja di tempat lain ya Bung ya? Ya saya kira kan ada saluran lain yang ada di daerah yang bisa dia optimalkan. Nah inilah peran dari kepala daerah kalau menurut saya ya. Kan kalau kita lihat kepala daerah sekarang kan sayang ya visi ekonomi kreatifnya itu nggak kelihatan, nggak signifikan ya, nggak signifikan dan nggak aplikatif juga. Gitu. Jadi kekayaan daerah itu kan bukan sumber daya alam saja, ya kan, keindahan alamnya, masyarakatnya, seni pertunjukannya, seperti yang saya sebutkan tadi, itu semua punya nilai jual. Dan ingat seperti Pak Rijal Ramli pernah mengatakan sektor pariwisata
yang berkaitan dengan ekonomi kreatif, itu satu lapangan pekerjaan yang mudah sekali menyerap masyarakat. Nggak perlu modal besar bikin pabrik ya Bung ya. Iya, saya kira ya. Karena modalnya udah ada, betul. Bung, ini terima kasih banyak nih Bung ya atas perbincangan kita. Dan saya rasa juga yang harus digarisbawahi bahwa mudik itu tidak hanya terjadi di Indonesia ya Bung ya. Negara lain juga bisa ada tradisi itu seperti Cina, dan mereka juga ada faktor keberhasilan juga dalam kemudian mengelola mudik ya Bung ya, pemerintahnya ya Bung ya. Iya, ya seperti di Cina ya, itu ada mudik juga kan kalau Imlek tahun baru, terus di negara-negara Asia Selatan, di Bangladesh, di India. Ya memang sebetulnya fenomena mudik ini salah satu ciri negara berkembang sih. Ciri negara berkembang ya. Kalau negara maju nggak ada tuh Bung ya, mudik ya. Dia bisa setiap saat pulang mengunjungi sanak famili ya Bung ya. Ya karena beda kultur kan. Beda kultur, betul. Kita kan tadi kekeluargaan tadi itu kan. Kalau di barat kan anak umur 15 ya mau pergi dari rumah, mau tinggal sendiri ya nggak ada masalah gitu kira-kira kan. Jadi nggak ada ikatan-ikatan itu tadi, ikatan-ikatan kekeluargaan itu tadi ya tidak ada di sana kan. Iya, betul. Bung, sekali lagi terima kasih atas perbincangannya, cukup menarik. Semoga kita semua mendapatkan manfaat ya Bung ya dari kaca sejarah soal mudik kita kali ini, dan semoga para pengambil kebijakan juga bisa lebih baik dalam mengelola mudik apalagi di tengah masa pandemi seperti sekarang. Dan akhir kata, terima kasih sekali lagi kepada Bung Age. Terima kasih kepada Sobat Kedai Pena yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya dari podcast kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Age. Salam merdeka. Merdeka Bung Ari. Selamat malam.